Hai, balik lagi dengan aku, Ruth Helmina Silitonga. Gimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kali ini kita akan mengupas sebuah karya sastra menggunakan pendekatan semiotik. Analisis semiotik merupakan metode menganalisis karya sastra sebagai sebuah struktur, pengkajian melalui tanda dan simbolisasi yang terdapat dalam karya sastra. Dalam analisis semiotik, karya sastra dipandang sebagai proses penuangan imajinasi pengarang, sehingga dalam analisis semiotik, karya sastra dikaitkan dengan pengarang, realita, pembaca, dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan karya sastra tersebut. Dalam analisis, Jan Mukarovsky memberikan perumusan tentang aplikasi model semiotik, yaitu pertama, menjelaskan kaitan antara pengarang, realitas, karya sastra, dan pembaca. Yang kedua, menjelaskan karya sastra sebagai sebuah struktur berdasarkan unsur-unsur atau elemen yang membentuknya. Semiotik sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dan menganggap karya sastra adalah sebagai suatu sistem yang padu di dalam dan memiliki konvensi sebagai sistem. Pengarang melakukan komunikasi dengan dirinya, karya sastra, dan pembaca. Karya sastra secara jelas memiliki tanda yang disampaikan pembaca untuk dapat dipahami makna karya sastra tersebut. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi yang disertai dengan mimik dan ekspresi, serta intonasi dapat menentukan makna komunikasi tersebut. Jadi, analisis semiotika atau disebut semiotik dapat dikatakan sebagai metode pengkajian analisis tanda yang terdapat dalam karya sastra. Kali ini kita akan mengupas dan menganalisis sebuah puisi karya Amir Hamzah berjudul Padamu Jua menggunakan semiotik. Puisi Padamu Jua terdiri dari 28 baris yang terbagi dalam 7 bait. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi Padamu Jua ditinjau dari judulnya menggambarkan tentang kembalinya seseorang yang telah lama meninggalkannya. Ketika pembaca membaca judulnya, maka akan terlintas seminimal tentang sesuatu yang kembali. Ketika memasuki isi, Padamu Jua merupakan gambaran tentang pengakuan dan pengaduan antara aku, lirik, dengan engkau, lirik. Engkau merupakan zat yang tak terlihat, tetapi keberadaannya sangat diakui. Dalam hal ini disebut sebagai zat ilahiyah. Hal ini disimbolkan jelas pada baris kelima dan keenam. Kaulah kendil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Engkau adalah zat yang menerangi hati manusia ketika manusia mengalami malam gelap, yang merupakan simbol kegelisahan, kesusahan, kegagalan, dan permasalahan yang berat. Demikian juga serupa darah di balik tirai, yang merupakan penguatan dari zat yang terlihat, namun keberadaannya diakui. Demikian juga sifat-sifat keilahian tergambar dalam melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu, yang merupakan sifat ilahiyah selalu mendengar keluh dan kesah manusia, memberikan melambai pulang perlahan, petunjuk dengan caranya yang manusia tak menyadarinya, dan bagi orang yang berpikir akan mengetahui hikmat dari apa yang disajikan Tuhan. Si aku, lirik mengalami kegagalan, habis kikis, segala cintaku hilang terbang, yang sangat menyakitkan dan tak tercapainya keinginan atau cita-cita si aku lirik, sehingga dia menemui kembali pada sang pemberi jalan yang mengatur nasib ini. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu, yang merupakan indeks dalam kegagalan. Dalam konteks ini, si aku lirik pernah mengalami kerenggangan atau lupa pada masa kejayaannya, perjuangannya. Namun ketika jatuh, mangsa aku dalam cakarmu bertukar tangkap dengan lepas. Ia sadar atau insaf dan melakukan pengakuan dan pengaduan bahwa segala sesuatu telah ada yang mengatur, segala sesuatu akan kembali kepadanya. Dapat diartikan, si aku lirik mengalami kegagalan dalam cinta. Namun cinta di sini tak dijelaskan kepada siapa. Apakah kepada wanita jika si aku lirik adalah laki-laki, atau kepada laki-laki jika si aku lirik adalah wanita.
cinta pada kerja, cinta pada harta, atau hal yang bersifat keduniaan. Si aku lirik mengalami kerinduan dengan si engkau lirik ketika ia mengalami kegagalan atau apa yang telah ia usahakan semua sirna, hilang, dan terbang. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayup, hanya kata merangkai hati. Merupakan senyum pengakuan si aku lirik sebagai manusia bahwa kekasih sejati adalah engkau lirik. Cinta yang sesungguhnya hanya untuk engkau lirik. Kerinduan si aku lirik akan kehadiran engkau lirik, Tuhan, dengan ayat-ayatnya atau firman-Nya. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, matahari bukan kawanku. Memberikan makna bahwa si aku lirik menyadari dan pasrah menerima apa yang telah diberikan oleh engkau si lirik. Si aku tidak menyerah terhadap kegagalan yang telah dialaminya. Tanda tidak terhingga, lalu waktu terhingga bukan giliran. Merupakan keinsyafan si aku akan nasib. Kemudian juga pada matahari, tanda tak terhingga, bukan kawanku. Pemisahan kata mata dengan hari memperjelas makna sebagai keberuntungan, jalan, keberhasilan, dan kekuasaan. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai